Halo, selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast. Podcast Kembali lagi bersama gua Alda. dan pastinya bersama gue Andri Dimana kali ini kita akan apa? menceritakan pengalaman mistis yang dikirim oleh kawan kumis Betul, yang pastinya dikirim di Gmail ya. di Gmail. Itu ada yang mengirimkan apa tuh? Ini tuh kejadian pengalaman mistis Hmm, yang ia alami pada saat pulang kerja pulang kerja dan dan tepatnya ini di daerah yang sangat terkenal Kota Bandung di ya. kota Bandung, yaitu Gimana tuh? Jalan Layang Pasopati. Oh, ya itu pasti pada tahu lah ya. Orang Bandung pasti pada tahu Jalan Layang Pasopati. Iya, betul. Di balik keindahannya ternyata Mas yang ngirim cerita ini malah mengalami kejadian mistis di sana. Iya, yang sangat creepy lah. Emang namanya siapa sih yang ngirim tuh? Ini tuh atas nama Bang Danu. Nama. Atas nama Kayak pesanan aja ya. Atas nama Danu. Bang Danu ya. Oke. Bang Danu menceritakan kisah mistisnya pada saat pulang kerja Iya. dan tepatnya di daerah Pasopati. Pasopati ya, Jalan Layang itu. Iya. Oke. Mungkin ceritain aja di Langsung aja ini. Mm-mm. Oke. Bersama Kumis Podcast, cerita akan segera diputar. Oke, nah, jadi kita ini dikirim pengalaman mistis oleh salah satu kawan kumis kita yang bernama Mas Danu. Ia ini berumur sekitar 26 tahun Ya. dan bekerja di daerah Pasteur lah. Kita nggak bisa nyebutin pekerjaannya apa atau tempat kerjanya apa. Jadi awal mula ceritanya pada saat Mas Danu ini pulang bekerja sekitar pukul 1 malam. Dia pulangnya kemana tuh? Dia itu pulangnya ke arah Cicadas. Cerdas. Ya, jadi beliau ini dari Pasteur melewati Jalan Pasopati lah ya. Karena ya biar cepat juga lah. Ya jalur utamanya ke situ lah ya, Iya. yang paling enak. Yang paling enak dan paling cepat lah. Nah, cuman ketika di tengah perjalanan, pas banget di tengah Jalan Layang Pasopati, Mm. dia melihat seorang wanita, fisiknya tuh tunggu kiris, tinggi kurus, Nah, sedang berjalan kaki dan ya dia itu kayak yang aneh lah ya, dan penasaran tepatnya Mas Danu ini. Di pinggiran Jalan Pasopati itu Iya, jembatannya ada cewek. ada cewek lagi Terus? jalan kaki lah. Nah, Mas Danu ini notice lah ya, kok ngapain gitu kan, ini cewek jalan kaki sendirian di Pasopati, di tengah-tengah Pasopati lagi. Nah, sempat Mas Danu ini berpikiran, oh, ini kayaknya bukan manusia. Iya, iya. Tapi ketika ia lihat, kan dia tahulah ya, kalau misalkan hantu tuh katanya nggak napak gitu Iya, kan. iya. Nah, ketika ia cross check, napak biasa kayak manusia biasa gitu. Nah, ya udahlah dia samperin karena kasihan juga. Ketika ia susul tuh dia kan nge-cross check lah ya, ngelihat. Oh, ternyata emang ya manusia biasa gitu. Dan posisinya tuh lagi nangis, sesegukan gitulah. Karena dia ngerasa kasihan, takutnya ada apa-apa, takutnya kan kena begal atau apa kan. Iya, iya betul. Ya udah dia tuh berhenti menunggu untuk dihampiri oleh wanita ini. Karena kan emang posisinya tuh dia jadi di depan wanita ini kan. Iya. Nah, ketika pas berhadapan-hadapan, Mas Danu ini nanya, "Mbak, kenapa?" Dan kebetulan banget nah, kata Mas Danu ini, ketika gue lihat si wanita ini tuh cantik banget nah. Oh, jadi kesempatan ya buat Mas Danu juga.
Cuman dia itu melihat raut mukanya tuh benar-benar sebab gitulah, kayak ya nangis kan, posisi lagi nangis lah ya. Mukanya juga merah lah. Nah, kasihan. Kenapa mbak? Gitu kan ditanya. Bajunya warna apa tuh? Itu tuh kayak celananya jeans, sepatu high heel gitulah ya. Bajunya baju putih, Baju putih. baju putih. Kayak kemeja atau apalah nggak tahu. Baju putih Jadi jangan sampai lolos. Nah, ketika ngobrol, si cewek ini tuh nangis lagi dong, hingga memeluk si Mas Danu ini. Mas Danu di situ sontak kaget, kok langsung meluk gitu kan. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba, nggak permulaan dulu, Nggak briefing dulu. nggak briefing dulu. Nah, Mas Danu ini langsung nanya, kenapa, emang kenapa sih mbak? Karena ya pokoknya gitulah. Terus kata wanita ini tuh bilang, ya diputusin oleh Pacarnya. pacarnya ketika di jalanan itu, dan sebelumnya tuh mereka tuh bertengkar, kata wanita ini tuh Diputuskan diturunkan di jalan. di jalan. Dan lebih sadisnya lagi tuh ya si cowoknya tuh nurunkan dia di tengah jalan sambil memaki-maki, terus ya memukul lah, Main kekerasan tangan. fisik ya, Nampar itu. ya nampar. Tega banget. Tega Bro, lah sih. sebagai cowok laki-laki sejati jangan lah ya. Jangan seperti itu. lah, mau sesalah apapun cewek, Hargailah hargailah gitu. kehormatan wanita. Iya betul. Nah, selang beberapa waktu ya sambil ngobrol lah ya, Mas Danu ini menawarkan untuk diantarkan pulang lah ya. Nah, Mas Danu ini nanyain, Mbak pulangnya ke arah mana? Kata wanita ini tuh bilang ke arah Babakan Siliwangi itu nah. Oh, yang Nanti bawahnya. nanti pokoknya saya tunjukin. Tapi sebelumnya saya berterima kasih, kata ceweknya tuh. Nah, Mas Danu ini karena kasihan, ya udahlah ayo naik gitu kan. Saya anterin sampai rumah. Naiklah si cewek ini tuh ke motor Mas Danu. Nah, jalan aja. Nah, cuman di sini tuh Mas Danu merasa kok kayak yang berat gitu motor tuh. Kayak yang nggak biasanya lah. Kan sebelumnya biasa ngabret lah gitu kan. Ampang gitu kan. Tapi ini tuh kok berat gitu kan. Padahal kan penumpangnya tuh nggak berat-berat amat lah ya. Terus dia ngerasain hal aneh nggak di situ atau belum? Nah, nggak merasa hal aneh apapun lah. Dan di situ tuh ngobrol biasa. Emang kenapa, gara-gara apa lah, pokoknya kayak gitu. Kok di perjalanan nampak sepi itu. Itu di jalannya udah di mana? Udah agak bawah lah, di bawah mau ke kiri kan. Oh, Arah mau ke arah Babakan Siliwangi. betul. Nah, ketika dibawakan Siliwangi, ada si Mas Danu ini dikagetkan karena cewek ini tuh kayak yang apa ya, narik gitulah, narik baju Mas Danu, berniat untuk mengasih tahu Mas Danu tuh berhenti di sini lah gitu. Oh, minta turun gitu. Kata Mas Danu ini, loh mbak emang di sini rumahnya? Enggak sih, sebenarnya rumah saya masih jauh, kata wanita ini tuh. Lah kenapa minta turunnya di sini, kata Mas Danu. Terus kata ceweknya tuh ini bilang, di sini ada kosan teman saya yang mau nginep lah sekalian gitu, karena kebetulan aja lah di sini temennya masih ada, katanya tuh. Oh ya udahlah, nggak ada pemikiran hal aneh apapun lah ya. Akhirnya diturunkan. Akhirnya diturunkan. Nah, cuman kan Mas Danu ini ngelihat sekitar agak sepi lah ya. Jadi takut kenapa-kenapa kan. Untuk memastikan, yaitu merhatikan wanita ini. Berarti kalau dibilang dari Mas Danu apa ya, menjemput si cewek itu, melihat si cewek itu di jembatan, terus mengantarkannya itu berarti tidak searah ke arah rumah Mas Danu ya? Iya, Berbeda berarti. berbeda. Berarti kalau mau pulang harus muter balik lagi. Muter balik lagi. Nah, cuman waktu diperhatiin, si wanita ini tuh ketika ya selang beberapa menit lah, dan itu tuh agak jauh lah ya. Nah, si wanita ini tuh kan dekat sama
ada beberapa pohon tuh di situ tuh. Hmm. Wanita ini tuh kayak jadi asap gitulah. Kayak Asap. berubah jadi asap gitulah, jadi samar-samar gitulah. Itu Mas Danu ini lihatnya gitu, pas gitu. diturunin. Mm-mm. Terus kan si ceweknya pergi. Pergi aja. Diliatin sama mas Danunya Diliatin gitu. karena Tapi lama-lama jadi kayak pudar gitu. kayak pudar gitu. Nah, Nah, Mas Danu ini kan mikirnya takutnya matanya gitu kan kelilipan atau kenapa gitu kan. Nah, ya coba kocok-kocok matanya dan benar, nah nggak ada. ya ada. Berarti di situ mulai merasa aneh ya, Di situ udah ngeh bahwa itu tuh anjir bukan manusia. manusia gitu lah. Nah, di situ sontak Mas Danu dengan kagetnya, dengan syoknya, dia menyalakan motor, berniat untuk muter balik langsung. Dan di situ tuh ketika muter balik, otomatis kan posisinya tuh di seberang jalannya kan. Iya betul. Nah, ketika di seberang jalannya, ternyata wanita ini tuh ada di tempat waktu Mas Danu ini berhenti, nah. Dan posisinya tuh ngeliatin Mas Danu ini sambil senyum. Wow, pas motor balik tiba-tiba ada lagi Ada lagi ngeliatin Mas Danu. ngeliatin sambil senyum. Dan itu tuh ngeliatinnya tuh kayak mengikuti jalannya Mas Danu. Oh, gila. Jadi ketika Mas Danu muter balik, Mas Danu lihat ceweknya itu kan saling bertatap-tatapan. Mhm. Nah, si ceweknya tuh ngelirik sambil mengikuti Mas Danu jalan Ya. dengan senyuman. Terus itu berarti berlangsung lama ya? Terus dan malahan Mas Danu ini Lihat tuh di mana, di spion? di spion. Terus, udah, tapi- udah agak jauh kan Udah agak jauh tapi masih ngeliatin Mas Danu. anjir gila. Terus si sosoknya ini berubah. Dan anehnya tuh sosoknya tuh masih kayak gitu, cuman raut mukanya tuh aneh, nah. Berat mukanya aneh. Kayak Mungkin lebih seram. hancur lah gitu lah. Nah, cuman bajunya sama. Bajunya sama sama persis, cuman di bajunya tuh kayak ada bercak-bercak gitulah. Yang Ya, apalagi warna putih kan ya. yang awalnya warna putih biasa gitu kan, sama jeans, sama high heel. Kalau ini Kotor-kotor tuh gitu. udah kotor. Oh, Di situ gila. tuh ya Mas Danut nih udah nggak karuan lah gitu kan, bawa motor juga. Pastilah, gua udah kebayang banget itu. Ya iyalah, soalnya kan dia selain berinteraksi kan dia apa ya, saling duduk bareng gitu kan. Apalagi sempet dipeluk. Hmm. Gila. Yang awalnya Mas Danu ini berniat untuk ya udahlah baik gitu kan, anterin karena takutnya ada hal apa-apa gitu kan. Ternyata kejadiannya seperti itu. Mungkin di balik itu juga si sosoknya senyum itu mungkin berterima kasih ya. Ya mungkin lah ya. Tapi buat Mas Danu tuh pasti hal yang creepy. Iya, Apalagi iyalah. sampai diliatin terus. Ya ibaratnya udah nggak usah berterima kasih gitu kan. Soalnya bikin panik gitu ya. Bikin panik terima lah. kasihnya gitu. Dan untungnya sih Mas Danu ini tidak mengalami kecelakaan atau ya karena kepanikannya kan bisa jadi kan. Iya betul. Cuman ini nggak terjadi apa-apa lah. Ya alhamdulillahnya seperti itu ya. Ya itu aja sih Nal yang dikirimi oleh Mas Danu ini. Tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangkan juga. Kan gitu ya. Hanya kejadiannya seperti ini gitu ya. Yang dia tulis juga sama seperti ini. Ya betul. Ya intinya sih dari kami Kumis Podcast sangat berterima kasih kepada Mas Danu ini karena sudah apa ya, ingin berbagi pengalaman cerita mistisnya. Betul sekali. Karena itu juga bentuk support untuk kami ya. Betul. Buat kalian para kawan kumis juga Jikalau ingin mengirimkan ceritanya. ceritanya, berbagi ceritanya tentang hal mistis, Betul. boleh langsung kirim Gmail atau lewat DM juga bisa lah. Terus atas kejadian ini ambil saja hikmahnya, buang negatifnya. Maaf kalau ada salah-salah kata dalam menceritakan kisah ini. Iya, betul. Ya, mungkin segitu aja ya Nal ya. Tuh. Dan paling ini untuk kawan kumis jangan lupa lah tetap support channel kami ya yang masih dalam perjalanan untuk berkembang. Tuh. Dan ada Dengan- pesan penting nih buat para kawan kumis. Boleh apa Nal? Pesan pentingnya
janganlah semena-mena itu ke cewek. Iya, Apalagi betul lelaki betul. sejati kan harusnya Menjaga ceweknya menjaga, dong. melindungi gitu ya. Jangan sampai kayak memutuskan sesuatu tuh dengan pendek pikiran, Iya. gitu. Apalagi sampai menurunkan di jalan. Iya, dan malahan lebih parahnya lagi kekerasan Ya, fisik. Nah, itu kekerasan nggak fisik. boleh sih. Itu nggak boleh. Gitu. Kan bisa dibicarakan baik-baik. lah. Baik-baik ya. Ya Mau kita juga itu nggak tahu tuh ceritanya kayak gimana. Mungkin Iya, ada sangkut paut konflik. dengan itu Iya, mungkin. pas selama hidupnya. Gitu. Iya, mungkin ya. Dan tetap sebagai laki-laki tuh janganlah untuk kekerasan ke cewek lah ya. Jangan sampai. Karena kita juga dilahirkan oleh seorang wanita. Wih, kelas Bang Andri. Betul. Oke lah, segitu Ya aja. mungkin segitu aja lah ya. Terima kasih banyak buat semuanya. Kita Ya. tutup aja. Kami Kumis Podcast undur diri dan saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode berikutnya.